Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Sehat? Luar dalam? Sehat? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan anime yang berjudul One Punch Man season pertama, yang bercerita tentang jejak si gundul yang satu ini untuk menjadi pahlawan sejati. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah kota yang sedang diserang oleh monster yang tercipta dari polusi yang dihasilkan oleh manusia. Lalu terlihat sekelompok orang kantoran dari organisasi yang bernama Asosiasi Pahlawan sedang sibuk berusaha untuk mengatasi monster tersebut dengan mengirim 2 orang pahlawan. Tapi seperti yang kita lihat, dua-duanya udah terkapar dihajar sama si monster. Di lain tempat terlihat ada seseorang dengan kepala gundul sedang nonton berita tentang munculnya monster, dan dia pun langsung bersiap untuk menuju TKP. Dia ini bernama Saitama, seorang penegak keadilan. Kemudian di saat si monster akan menyerang seorang gadis kecil, Saitama pun dengan cepat langsung menyelamatkan gadis kecil tersebut. Dan saat si monster terus ngoceh tentang manusia harus dimusnahkan karena hanya mencemari bumi, Saitama pun langsung mengalahkannya dengan sekali tinju sampai moncrot. Kita lalu dibawa ke 3 tahun yang lalu di mana Saitama yang masih memiliki rambut bertemu dengan monster kepiting. Namun bukannya lari, Saitama yang putus asa karena baru gagal interview kerja ini pun cuma pasrah. Tapi di luar dugaan, monster kepiting ini membiarkan Saitama pergi. Karena Saitama ini memiliki tatapan kosong seperti dirinya. Dan dia juga kebetulan sedang nyari bocah dengan dagu terbelah mirip biji lato-lato yang udah gambar pentil di dadanya pakai spidol permanen waktu dia lagi tidur. Saat monster kepiting ini udah menemukan bocah yang dicari dan akan menyerangnya, Saitama yang kebetulan lewat pun spontan menyelamatkan bocah tersebut. Karena kalah kuat, Saitama pun kena hajar sama si monster. Tapi kemudian Saitama berhasil mengalahkan si monster kepiting dengan cara menarik matanya menggunakan dasi sampai jeroannya keluar. Setelah kejadian itu, Saitama pun berlatih keras selama 3 tahun sampai jadi botak dan mendapatkan kekuatan yang tidak terkalahkan. Lalu saat Saitama sedang berbelanja di supermarket, muncullah monster raksasa yang menyerang kota dan terlihat ada seseorang yang seperti ilmuwan berada di pundak monster tersebut. Diketahuilah ternyata mereka ini adalah kakak beradik yang ingin jadi yang terkuat di dunia. Si adik dengan ototnya dan si kakak dengan otaknya. Kemudian si kakak ini membuatkan semacam ramuan agar si adik ini bisa mendapatkan kekuatan impiannya. Dan setelah meminumnya, si adik ini pun berubah jadi monster raksasa tanpa busana alias bugil. Saitama yang berada di sekitar situ pun langsung naik ke pundak monster raksasa tersebut. Dan si kakak yang mengetahuinya langsung menyuruh si adik untuk membunuh Saitama yang ada di pundaknya. Tapi si adik yang geblek dan buta arah ini malah mukul ke arah pundak yang salah sampai si kakak koid. Si adik yang marah pun kemudian menyerang Saitama secara membabi melek, membabi buta maksudnya. Dan saat Saitama yang masih baik-baik saja ini menyerang balik, dengan sekali pukulan monster raksasa ini pun langsung tumbang dan menghancurkan kota B yang ada di bawahnya. Oh iya, sekedar info, di dalam anime ini kota-kota yang ada itu dibagi-bagi dari kota A sampai kota Z ya. Lanjut, setelah itu kita diperlihatkan Saitama yang ternyata memiliki suatu masalah, di mana dia merasa jika sepertinya semakin hari emosinya itu semakin menghilang sebagai ganti dari kekuatan yang didapatkannya. Keesokan paginya tiba-tiba saja Saitama diserang segerombolan monster. Dan karena mereka ini cukup kuat, Saitama pun akhirnya bisa merasakan kembali emosi dan perasaan senang saat bertarung. Tapi di saat Saitama akan melawan pemimpin gerombolan monster tersebut, tiba-tiba saja jam waker berbunyi dan itu semua ternyata cuma mimpi.
Kemudian di luar rumahnya tiba-tiba muncul monster seperti yang ada di dalam mimpinya. Dan saat Saitama menghajar pemimpin monster tersebut, anak buahnya pun langsung kabur dan minta maaf karena mereka ini lemah nggak kayak yang ada di dalam mimpi Saitama. Lalu di TV tersiar kabar tentang adanya badai nyamuk dan menghimbau agar warga segera mengungsi dan pergi jika melihat badai nyamuk. Karena makhluk hidup yang dihisap darahnya akan jadi langlit alias tulang sama kulit. Saitama yang sedang santai sambil menyiram bunga pun kemudian diganggu oleh seekor nyamuk. Dan saat dia akan memukul nyamuk tersebut, dia pun gagal sampai gedek sendiri. Di sini terlihat pemuda setengah robot yang bernama Genos sedang memburu badai nyamuk tersebut. Saat semua orang sudah ngungsi, ada satu orang bandel yang malah nyolong rumah dan toko yang kosong. Dan dia pun akhirnya koit setelah darahnya diseruput sampai habis sama segerombolan nyamuk. Genos yang berhasil menemukan monster yang mengendalikan badai nyamuk ini pun kemudian langsung menyerang monster tersebut. Di dalam pertarungan ini Genos kehilangan satu lengannya, dan si monster kehilangan kakinya. Monster nyamuk ini lalu mengerahkan badai nyamuk untuk memberikan darah yang sudah dihisap dari para binatang di hutan pada dirinya, agar dia bisa memulihkan kaki dan juga menambah kekuatannya. Saat monster nyamuk ini sedang transfusi darah, Saitama yang dari tadi nguber nyamuk secara kebetulan sampai di tempat Genos. Genos pun memberitahu Saitama yang dikira penduduk biasa itu untuk segera berlindung dari badai nyamuk. Dan saat Saitama mengajak Genos untuk lari, monster nyamuk yang sudah selesai dapat donor darah ini pun langsung menyerang pakai gerombolan nyamuk. Genos lalu seketika menggunakan kekuatan apinya untuk membakar semua gerombolan nyamuk yang ada, termasuk Saitama yang sampai kehilangan pakaiannya karena kebakar. Bayangin tuh aromanya, bulu bawahnya kebakar soalnya. Setelah monster nyamuk bertambah kuat, Genos pun langsung dihajar, dan menjadi bulan-bulanan sang monster karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Saat sudah putus asa, Genos ini berniat meledakkan diri untuk membunuh monster nyamuk. Tapi tiba-tiba si monster ini kena tabok sampai moncrot sama Saitama. Genos yang terkejut dan kagum dengan kekuatan Saitama ini pun langsung minta untuk jadi muridnya. Dan Saitama tanpa pikir panjang langsung mengiyakan permintaan Genos tersebut. Lalu saat sudah diperbaiki, Genos pun datang ke rumah Saitama untuk menceritakan masa lalu dan alasan dia ingin menjadi kuat. Tapi karena penjelasannya ini terlalu panjang sampai Saitama sumpek dengernya. Intinya Genos ini mau jadi kuat kayak Saitama untuk membasmi kejahatan dan membalas dendam sama robot yang udah membunuh keluarga dan para penduduk di kampungnya. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada monster belalang dan monster lain, temannya dari monster nyamuk, menyerang Saitama. Dan mereka ini ingin membawanya ke markas mereka yang disebut Rumah Evolusi. Tentu saja tanpa basa-basi, Saitama ini pun langsung menghajar mereka sampai koit. Dan saat berhadapan sama pimpinan monster yang datang ini, Saitama dengan santai nyuruh si Raja Singa ini untuk nunggu dia membersihkan bajunya. Baru siap itu mereka bertarung dan Raja Singa ini pun kalah dalam sekejap. Bahkan monster gorila yang dilawan dan dikalahkan Genos yang awalnya punya suara keren kayak robot ini sampai minta maaf karena ketakutan dan ngaku kalau suaranya itu cuma ecek-ecek supaya kelihatan keren. Monster gorila ini lalu memberitahu Genos dan Saitama kalau dia itu disuruh oleh ilmuwan gila yang sudah melakukan banyak eksperimen pada hewan dan manusia yang bernama Dr. Genus. Intinya Dr. Genus ini tertarik untuk menjadikan tubuh Saitama yang kuat sebagai kelinci percobaan untuk penelitian evolusinya. Karena jika dibiarkan nantinya akan ada monster yang datang lagi. Jadi Saitama dan Genos ini memutuskan untuk mendatangi langsung markas mereka yaitu Rumah Evolusi hari itu juga. Karena besok ada promo cuci gudang di supermarket. Sebelum pergi, Genos ini bertanya sama monster gorila ini apa ada robot selain dirinya di Rumah Evolusi.
karena Genos sedang mencari robot pembunuh keluarganya. Dan ternyata robot yang dicari Genos ini tidak ada di rumah evolusi, karena si gorila inilah robot satu-satunya di sana. Setelah sampai di sana, Genos pun langsung membakar habis gedung rumah evolusi dan hanya menyisakan ruangan fasilitas bawah tanah. Dokter Genus yang panik pun kemudian meminta bantuan sama hasil percobaan terkuatnya yang bernama Asura Kabuto. Walaupun kuat, tapi di sini ceritanya Kabuto ini dikurung karena kondisi mentalnya yang nggak stabil dan suka ngamuk. Saat Saitama dan Genos sedang menelusuri ruangan bawah tanah, tiba-tiba Kabuto dan Dokter Genus yang sudah babak belur dihajar Kabuto pun datang menyerang Genos dan menantang Saitama. Kemudian waktu Saitama dan Kabuto akan bertarung, Genos yang belum menyerah ini tiba-tiba muncul dan menyerang Kabuto. Tapi serangannya nggak mempan. Bahkan tembakan api Genos pun cuma dianggap lilin ulang tahun sama Kabuto. Sampai rambutnya Genos jadi berekile. Lalu saat pertarungan Saitama dan Kabuto dimulai, Kabuto langsung bergerak dengan cepat. Dan saat akan menyerang Saitama, tiba-tiba saja Kabuto mundur karena merasakan ancaman yang sangat berbahaya. Dia pun kemudian bertanya kenapa Saitama bisa jadi sekuat itu. Saitama lalu memberitahu rahasia kekuatannya sama Genos, Kabuto, dan Dokter Genus. Kalau dia itu selalu latihan 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari 10 km setiap hari untuk menjadi kuat seperti sekarang. Mereka pun awalnya ragu dengan jawaban Saitama, tapi Saitama menegaskan kalau cuma itulah yang dia lakukan supaya jadi kuat kayak sekarang. Kabuto yang merasa ditipu ini kemudian mengeluarkan semua kekuatannya dan bilang dia ini bakalan ngamuk selama seminggu penuh sampai Sabtu depan. Dan dia pun kemudian langsung menghajar Saitama dengan sekuat tenaga. Saat sedang dihajar ini, Saitama menyadari kalau dia itu salah perhitungan dan udah membuat kesalahan. Tapi kesalahannya itu bukan tentang Kabuto yang ngamuk, tapi karena dia lupa kalau hari ini hari Sabtu yang lagi ada cuci gudang di supermarket. Saitama pun kemudian langsung mengalahkan Kabuto dengan satu pukulan dan langsung teriak histeris karena kelewatan promo cuci gudang. Genos lalu mengingatkan Saitama kalau cuci gudangnya masih terkejar kalau mereka bergerak dengan cepat dari sekarang. Dokter Genus yang terkejut dengan kekuatan Saitama ini pun ingusnya sampai meler karena ketakutan dan memutuskan untuk tobat. Kemudian kita diperlihatkan segerombolan orang dari geng Guli alias Gundul Licin yang dipimpin oleh Hammerhead sedang demo dan berorasi guna mengajak orang-orang untuk menuntut kesetaraan antara orang-orang yang bekerja dan tidak bekerja. Intinya mereka ini ingin para pengangguran kayak mereka juga mendapatkan upah ataupun gaji yang sama seperti orang yang bekerja. Itu bukan setara namanya bang, tapi tahun. Karena nggak ada orang yang nanggepin omongannya, Hammerhead ini lalu ngajak anak buahnya untuk ngancurin gedung pencakar langit milik Zeniro, yang merupakan orang paling kaya di sana untuk membuktikan keseriusan mereka. Dan mereka pun rupanya malah salah ngancurin gedung, karena gedung milik Zeniro ada di seberang hutan. Memang bandit koplak. Saitama yang melihat berita di TV tentang Hammerhead CS ini awalnya nggak peduli. Tapi begitu dengar kalau semua anggotanya berkepala gundul, Saitama yang merasa nama baiknya tercemar ini pun langsung bersiap-siap untuk mencari geng Guli tersebut. Di lain tempat, geng Guli yang sedang melanjutkan perjalanan menuju gedung Zeniro ini dihadang oleh pahlawan yang bernama Mumen Rider. Tapi ternyata baru sekali pukul, si Mumen ini udah rebahan di aspal. Zeniro yang merasa dirinya dalam bahaya ini kemudian mengutus pengawalnya yang merupakan seorang ninja bernama Sonic untuk membereskan geng Guli. Lalu saat geng Guli ini melintasi hutan, Sonic pun muncul dan menghabisi mereka semua. Tapi rupanya Hammerhead si ketua geng ini masih hidup dan berhasil melarikan diri karena punya tulang kepala yang tebal.
体が消えた。 Hammerhead yang sedang melarikan diri ini kemudian bertemu dengan Saitama. Dan Saitama pun langsung bilang kalau dia mau menghajar geng Guli karena udah ngerusak nama baik dan penampilan gundulnya. Dalam sekejap, Hammerhead ini berhasil dikalahkan oleh Saitama. Dan dibiarkan pergi begitu saja setelah berjanji kalau dia nanti akan tobat. もう悪さやめろよ。 Gak lama setelah itu Sonic pun bertemu dengan Saitama. Sonic yang gak kenal sama Saitama meskipun udah dijelasin kalau dia ini seorang pahlawan karena hobi pun langsung menyerang Saitama. Karena dia ini mengira kalau Saitama itu salah satu komplotan geng Guli. Dan saat akan menyerang Saitama dengan kecepatannya, Sonic yang lupa ngerem ini pun kebablasan sampai barang warisan nenek moyangnya ketatap sama tinju milik Saitama. おい、違うぞ。まあ、チェックメイト。 Sambil nahan senep di selangkangannya, Sonic ini ngancem Saitama dan pergi sambil bilang kalau pertarungannya dilanjutin lain waktu. Setelah kembali ke rumah, Saitama pun cerita sama Genos kalau dia punya masalah serius, yaitu dia ini nggak dikenali sama orang. Bahkan Sonic pun sampai ngira kalau dia itu penjahat dan anggota dari geng Guli. Padahal Saitama ini udah sering nolong orang dan ngalahin banyak monster. Genos pun lalu teringat dan menanyakan apakah Saitama sudah mendaftarkan diri sebagai pahlawan. Karena jika seseorang ingin dianggap sebagai pahlawan, maka dia harus mendaftarkan diri di asosiasi pahlawan dan nantinya akan mendapat bayaran jika berhasil menangkap penjahat ataupun mengalahkan monster. Saitama yang nggak tahu apa-apa dan ternyata belum mendaftarkan diri ini pun lalu mengajak Genos untuk mendaftar bersama. 登録しようぜ。一緒に登録してくれたら弟子にしてやるから。行きましょう。 Tibalah hari ujian masuk untuk jadi pahlawan. Di sini terlihat Saitama yang ditertawakan oleh peserta lain karena penampilan dan wajahnya yang kurang meyakinkan. Tapi begitu ujian dimulai, peserta lain dan juga para juri pun terkejut. Bahkan beberapa peserta sampai mengundurkan diri karena minder dan kaget setelah melihat kemampuan Saitama. Yoi! Hajime! 次、1500メートル走。 Setelah selesai ujian dan hasilnya diumumkan, Genos mendapatkan tingkat pahlawan kelas S karena berhasil mendapat nilai sempurna di ujian fisik dan tertulis, di mana kelas S merupakan kelas tertinggi di asosiasi pahlawan. Sementara Saitama hanya mendapat tingkat pahlawan kelas C karena meski berhasil mendapat nilai sempurna di ujian fisik, tapi Saitama ini dapat nilai buruk di ujian tertulis, di mana kelas C ini merupakan kelas pahlawan paling rendah. だって、まあ71点の C 級だしな。 Kemudian setelah lulus dan mendapat tingkatan kelas masing-masing, Genos dan Saitama mendapat pengarahan dari pahlawan kelas A yang bernama Snake. Tapi karena penjelasannya membosankan, Saitama ini malah main balon pakai bonbon karet sampai si Snake ini gedek ngelihatnya. Selesai memberi pengarahan, Snake ini curhat tentang kelakuan Genos dan Saitama yang buruk dan menyepelekan kemampuan mereka sama staf asosiasi pahlawan yang bernama Jinzuren. Tapi Jinzuren di sini menyangkal pernyataan Snake dan bilang kalau Genos lulus dengan nilai sempurna dan menjadi pahlawan kelas S yang secara tidak langsung sudah melampaui Snake yang merupakan pahlawan kelas A. Dia juga menambahkan meski Saitama dapat nilai buruk di ujian tertulis, tapi dia berhasil mendapat nilai sempurna dan bahkan sampai memecahkan rekor di ujian fisik. Dan bisa jadi nggak lama lagi Saitama juga akan melampaui Snake. Nggak terima kalau nanti dirinya bakal dilampaui sama Saitama, Snake pun mencegat Saitama yang lagi jalan pulang dan hendak menghajarnya. Tapi bukannya Saitama yang kena hajar, melainkan Snake lah yang kena hajar sampai kempot. Setelah lulus ujian pahlawan, Genos meminta Saitama untuk latih tanding dengannya. Dan saat Genos terus menyerang dan meminta Saitama untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya, pertarungan pun seketika berakhir karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kemudian saat Saitama dan Genos sedang makan, tiba-tiba saja pahlawan kelas A nomor 1 yang bernama Amaimas datang menemui Genos. Dikira mau menghajar Genos kayak yang dilakukan Snake sama Saitama. Rupanya Amaimas di sini cuma mau ngasih selamat dan juga angpau sama Genos karena udah berhasil lulus jadi pahlawan kelas S. Dan uang itu pun dipakai Genos untuk membayar uang sewa rumah Saitama supaya dia bisa tinggal sama gurunya tersebut. Hai.
一度荷物をまとめに帰りました。ちゃんと歯ブラシ持ってきたか？はい。 5 hari pun berlalu setelah Saitama jadi pahlawan kelas C dan dia cuman rebahan aja di rumah karena nggak ada berita tentang monster di TV. Genos kemudian bilang sama Saitama kalau pahlawan kelas C nggak bertugas selama 1 minggu, maka namanya akan dicoret dari daftar pahlawan. Karena tugas pahlawan kelas C bukan cuma ngelawan monster, tapi juga nangkep penjahat, pencopet, rampok, begal, kucing atas pokok, kerbau dalam parit. Enggak, itu tugas bomba. Mendengar hal itu, Saitama pun langsung bersiap-siap dan langsung patroli keliling kota. Tapi semuanya gatot alias gagal total karena kondisi kota yang aman terkendali. 走った。あと1日しかない。とりあえず帰るか。 Besoknya Saitama kembali berpatroli. Dan saat dia sedang panik karena kondisi yang masih aman-aman aja, tiba-tiba datang Sonic yang sekonyong-konyong ngajak gelut. Saitama pun lalu bilang kalau dia lagi sibuk dan gak punya waktu untuk ngelayani Sonic. Sonic yang gak terima pun kemudian langsung nyerang Saitama pakai pedangnya, dan langsung dibuat terkejut karena pedangnya Sonic langsung hancur digigit sama Saitama. Itu baru pedangnya, kalau yang lain yang digigit apa nggak cuil? Lanjut. Saat pertarungan akan memanas, tiba-tiba datanglah pahlawan 10 besar di kelas C yang bernama Tank Top Tiger. Dia di sini bermaksud menghajar Saitama karena mendapat laporan atas gerak-geriknya yang mencurigakan. Dianggap mengganggu, Tank Top Tiger ini kemudian dihajar Sonic pakai bom shuriken dan langsung dibuat pingsan. Lemah kali Wak ini. Sonic kemudian melanjutkan serangannya ke lingkungan sekitar untuk membuat kekacauan agar Saitama yang udah jadi pahlawan ini punya alasan untuk gelut sama dia. Dan ternyata Sonic ini langsung dibuat KO setelah kena sekali hajar sama Saitama. Karena berhasil mengalahkan dan menangkap Sonic yang ternyata terlibat kejahatan dan pembunuhan, Saitama pun naik peringkat di kelas C dari nomor 388 jadi nomor 342. Kemudian di kota Z tempat Saitama tinggal, karena tingginya potensi kemunculan monster, Buso dan staf lainnya dari asosiasi pahlawan ini pun mengutus 2 orang pahlawan kelas A, yaitu nomor 29 yang bernama Golden Ball dan nomor 33 yang bernama pahlawan berkumis untuk melakukan penyelidikan. Saat sedang berkeliling, mereka pun bertemu dengan sesosok monster sayur. Dan saat terjadi pertarungan, Golden Ball yang buka cala untuk ngelawan monster ini langsung dibuat pingsan setelah kena banting. Dan untuk pahlawan berkumis, setelah bertarung dan kena hajar beberapa saat, dia pun berubah jadi gembel berkumis dan akhirnya pingsan. Setelah mengalahkan Golden Ball dan si kumis, monster sayur yang mau pergi ini pun bertemu dengan Saitama dan langsung hendak menghajarnya. Meskipun pertarungannya nggak diperlihatkan, tapi di sini nampaknya Saitama udah berhasil ngalahin si monster dengan sangat mudah dan memanen sayur dari kepala si monster untuk dimasak. Cerita pun berlanjut ketika diperlihatkan ilmuwan, astronot, dan BMKG setempat yang terkejut sekaligus panik karena ada sebuah meteor besar yang arah orbitnya berubah dan akan jatuh di kota Z dalam 30 menit. Para pahlawan kelas S pun dipanggil untuk melakukan sesuatu terhadap meteor yang akan jatuh. Tapi yang datang cuma Genos sama atuk-atuk pahlawan kelas S nomor 3 yang bernama Bang. Karena waktu yang udah mepet, Genos pun langsung bergegas menuju titik jatuhnya meteor tersebut dan langsung memakai perlengkapan lengan robot terbarunya. Begitu Genos sampai di TKP, tiba-tiba saja muncul pahlawan kelas S nomor 7 yang bernama Metal Knight. Dikira akan membantu menghancurkan meteor, rupanya Metal Knight ini cuma mau uji coba senjata rudal terbarunya sama meteor tersebut. Dan saat rudalnya nggak mempan, dia pun langsung cabut dari situ. Genos yang kemudian mencoba menghancurkan meteor ini pun tiba-tiba dipenuhi keraguan karena jarak meteor yang sudah terlalu dekat. Namun setelah menerima nasihat dari Bang, Genos pun langsung menembak meteor tersebut dengan sekuat tenaga.
撃に俺の今を全てを捧げる。 Karena meteor yang terlalu kuat dan gagal untuk dihancurkan, Genos yang udah kehabisan tenaga ini pun nyuruh Bang untuk lari dari situ. Dan di saat-saat genting ini datanglah si gundul Saitama yang langsung melompat dan meninju meteor tersebut sampai hancur yang membuat Genos dan juga Bang sampai terkejut. 誰じゃね君は。 3 hari setelah tragedi meteor, Genos memberitahu Saitama jika dirinya naik peringkat dari kelas S nomor 17 menjadi nomor 16. Dan Saitama sendiri naik jauh dari kelas C nomor 342 menjadi nomor 5. Genos pun lalu menjelaskan jika ada 4 tingkatan bencana. Yang pertama itu level harimau, yaitu yang bisa merenggut banyak nyawa. Yang kedua, level iblis yang bisa menghancurkan sebuah kota. Yang ketiga, level naga yang bisa menghancurkan beberapa kota. Dan yang keempat, level dewa, yaitu yang bisa menyebabkan kepunahan manusia. Jadi wajar saja jika Saitama peringkatnya bisa naik drastis karena dia ini bisa menghancurkan meteor yang berada di level naga. 災害レベル竜の危機的状況でしたから。被害が出なければ S 級5位くらいには上がっていたでしょう。 Kemudian Saitama ini memutuskan untuk berpatroli dan melihat-lihat keadaan sekitar pasca jatuhnya serpian meteor yang sudah dihancurkannya. Saat berkeliling itu Saitama bertemu dengan Tank Top Tiger yang ngajak abangnya yaitu Tank Top Black Hole untuk ngompor-ngomporin warga. Dia ini ngajak para warga untuk menyalahkan Saitama atas hancurnya kota karena serpian meteor yang jatuh akibat meteor yang dihancurkan oleh Saitama. Dan yang parahnya para warga ini malah ikut terhasut dan nyalahin Saitama atas hancurnya kota dan rumah mereka. そうだ。お前のせいだ。そうだ。そうだそうだ。 Bukannya terima kasih, paling enggak kan klan-klan ini enggak wafat berjamaah. Dasar enggak tahu bersyukur. Lalu untuk cari muka, 2 bersaudara yang jabingan ini berniat menghajar Saitama di depan para warga. Tapi malah merekalah yang kena hajar. Saitama pun kemudian nyampein unek-uneknya sama warga yang enggak tahu terima kasih ini. Dan saat dia lagi ngomel-ngomel, Genos pun datang untuk menjemput gurunya itu untuk pulang. そんなもん隕石に言えボケ。いいか、俺はてめえらの評価が欲しくてヒーローやってんじゃねえからな。帰りましょう先生。 そう。 Selanjutnya kita diperlihatkan seekor monster sotong yang akan menyerang warga. Jangan diganti T ya, nanti jadi lain bentuknya. Saitama yang kebetulan lewat pun langsung menghajar si monster karena udah ngejek penampilan gundulnya. Dan Saitama pun naik peringkat dari pahlawan kelas C nomor 5 jadi nomor 2. Nggak lama berselang tersiar kabar kalau ada segerombolan monster laut yang nyerang kota J dan sedang dihadapi oleh pahlawan kelas A nomor 11 yang bernama Stinger. Meski kewalahan karena ngelawan banyak monster laut, tapi akhirnya Stinger ini berhasil ngalahin mereka semua. Dan saat dia ngerasa senang dengan kemenangannya, tiba-tiba saja muncul Raja Monster Laut yang langsung menghajar Stinger sampai pingsan. おそらく災害レベル神ぐらいの怪物どもを俺一人の力で全て倒す。 Kita singkat jadi Ramol aja ya namanya. Saitama dan Genos pun kemudian langsung bergegas menuju kota J untuk melawan Ramol. Saat semua warga sedang dievakuasi, terlihat ada satu pahlawan kelas A nomor 20 yang bernama Inazumax sedang mengawasi Ramol dari kejauhan. Tapi tiba-tiba aja Ramol dengan cepat udah berada di belakang si Max. Karena perbedaan kekuatan yang besar, Max pun dihajar sampai semaput sama si Ramol. Beruntung ada pahlawan kelas S nomor 17 yang bernama Puri Puri Prisoner, kita panggil aja Mas Pur, yang nyelamatin Max sewaktu dia pingsan dan jatuh dari ketinggian. Meskipun seorang pahlawan, Mas Pur ini ceritanya suka tinggal di dalam penjara. Tapi karena ada kemunculan monster, jadi dia langsung kabur dari penjara untuk ngelawan monster tersebut. Sampai si Sonic yang di penjara juga ngikut kabur. Kemudian Mas Pur ini langsung bertarung ngelawan Ramol. Dan meski dia udah berubah sampai jadi bugil untuk ngeluarin semua kekuatannya, pertarungannya pun masih nggak seimbang sampai Mas Pur ini harus kalah dihajar sama si Ramol. Puri Puri Prisoner. 少しね。
Sonic yang kebetulan berada di situ pun lalu berusaha melawan Ramol dengan kecepatannya. Meski serangan Ramol tidak bisa mengenai Sonic karena pergerakannya yang sangat cepat, tapi serangan Sonic juga tidak mempan sama Ramol karena hanya mengandalkan kecepatan. Ramol yang terus bertambah kuat karena turunnya hujan ini kemudian berhasil memojokkan Sonic sampai dia harus mengorbankan pakaiannya untuk menghindari serangan Ramol dan akhirnya memutuskan untuk kabur. 捕まえた。あら、次に会う時が貴様の最後だ。 Di lain tempat, Mumen Rider yang juga mencari keberadaan Ramol secara nggak sengaja ketemu sama Saitama. Dan mereka pun boncengan untuk nyari Ramol sama-sama. Nggak lama berselang, Saitama yang ngeliat bayangan orang lari sambil bugil ini mutusin untuk nyelidikin dan nyuruh si Mumen untuk pergi duluan. Tiba-tiba aja si Mumen ini dapat kabar dari kantor pahlawan kalau Ramol udah nyampe di tempat perlindungan dan akan menyerang para warga yang ada di sana. Dia pun dengan terburu-buru langsung menggoes sepedanya sampai HP-nya jatuh. Saitama yang nggak nemuin siapa-siapa dan mau nyusul si Mumen ini lalu nemuin HP-nya si Mumen yang jatuh. Dan saat diangkat, Saitama yang dapat info truk ini kemudian langsung bergerak menuju tempat perlindungan. Kita beralih di tempat perlindungan. Rupanya ada beberapa pahlawan termasuk Snake yang mencoba untuk melawan Ramol. Tapi berhubung mereka ini cuma karakter figuran, Ramol pun dengan gampangnya menghajar mereka semua sampai babak tambahan. Saat para warga sudah mulai putus asa, datanglah Genos yang langsung menyerang Ramol. Namun Ramol yang ternyata belum kalah ini langsung menyerang Genos saat dirinya lengah, yang sampai membuat tangan Genos coplok. Mengetahui dirinya nggak bisa menang, Genos pun nyuruh para warga untuk kabur sementara dirinya menghadapi Ramol. Saat bertarung dengan Genos, Ramol ini tiba-tiba nyerang warga dengan cara ngeludah sembarangan. Dan karena ludahnya mengandung zat asam, Genos pun mengorbankan diri sampai badannya melonyoh dan tangan kirinya coplok juga. Genos yang buntung dan gak berdaya ini pun lalu jadi bulan-bulanan sama si Ramol. Dan saat akan dihabisi, Mumen Rider pun datang untuk membantu. Meskipun tahu dirinya nggak bisa menang, tapi si Mumen ini tetap datang untuk melawan Ramol karena menolong orang di sini adalah tugas seorang pahlawan. 俺が一番よく分かってるんだよ。ここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。 Para warga yang melihat kegigihan Mumen Rider ini pun memberikan dukungan dan semangat padanya. Tapi karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, Mumen Rider pun akhirnya kalah. Saitama yang datang di saat-saat terakhir lalu menangkap tubuh si Mumen yang terpental dan mengakui keberaniannya karena sudah bertarung dengan gagah berani. Sempat khawatir karena melihat kondisi Genos yang memprihatinkan, Saitama pun berjanji akan segera membereskan Ramol si badut laut. Nggak terima diejek sama si gundul, Ramol pun langsung nyerang dan dibuat terkejut karena Saitama yang masih baik-baik aja. Cuman agak-agak berasap sedikit aja palanya. Kemudian saat Saitama dan Ramol bertarung, pertarungan pun langsung selesai karena Ramol yang langsung kalah setelah sekali kena tumbuk sama Saitama. Warga yang awalnya meremehkan Saitama ini pun langsung senang dan memujinya karena berhasil mengalahkan Ramol dengan satu pukulan. Saat semua orang lagi senang, tiba-tiba aja ada satu orang biang kerok yang merendahkan para pahlawan yang udah berkorban untuk mengalahkan Ramol. Saitama yang mendengar hal itu pun lalu mengorbankan dirinya dengan berpura-pura dan bilang ke orang-orang bahwa dia berhasil mengalahkan Ramol karena monster itu udah kelelahan waktu ngelawan para pahlawan yang lain. Setelah mendengar ucapan Saitama, barulah orang-orang dengan pikiran sembrenget ini mengakui aksi heroik para pahlawan yang udah mengorbankan diri untuk melindungi mereka, dan menganggap Saitama sebagai pahlawan gadungan yang cuma ngambil keuntungan dari pahlawan yang lain. 他のヒーローが怪人の体力奪っててくれたおかげですげえ楽に倒せた。怪人仕留めたのは俺だからな。 Kemudian Saitama yang berhasil mengalahkan Ramol dan menjadi pahlawan kelas C nomor 1 ini pun disuruh datang ke kantor pahlawan karena dia berhak mendapatkan promosi untuk naik menjadi pahlawan kelas B. Saitama pun menerima tawaran tersebut karena kalau udah jadi pahlawan kelas B, dia nggak perlu patroli keliling kota untuk menjalankan tugas mingguan. Dalam perjalanan pulang dari kantor pahlawan, Saitama yang mampir ke warung untuk makan ini nggak sengaja ketemu sama Mumen Rider. Dan sebagai ucapan terima kasih karena udah nyelamatin nyawanya, Mumen pun mentraktir Saitama untuk makan bersama. じゃあもずくくれ。ご主人、彼にいいもずくを。いいよ。 Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan kemunculan seekor monster kadal yang berusaha untuk menguasai bumi.
Dan kantor pahlawan pun mengirimkan pahlawan kelas S nomor 2 yaitu Tatsumaki untuk melawan monster tersebut. Karena menyepelekan kemampuan dan penampilan Tatsumaki yang kecil, si kadal ini pun bilang kalau memang mau ngalahin dia harus pakai meteor. Mendengar hal itu, Tatsumaki kemudian langsung menggunakan kekuatan pikiran atau esper miliknya untuk manggil meteor dan menggencet si kadal sampai koit. Di lain tempat, lebih tepatnya di dojo milik Bang, terlihat dia sedang mendemonstrasikan seni bela diri miliknya dan hendak merekrut Genos dan juga Saitama untuk menjadi muridnya. Namun karena Genos dan Saitama nggak berminat, murid Bang yang bernama Charanko berniat ngasih pelajaran sama mereka, tapi langsung nyerah kalah setelah habis kena cekek sama Genos. Lemah kali bah. Diketahui dulunya dojo milik Bang ini dipenuhi oleh murid-murid yang berbakat dan kuat. Tapi setelah murid Bang yang bernama Garu ngamuk dan menghajar murid-murid lain, para murid pun ketakutan dan pada keluar dari dojo tersebut. Garu ini sendiri kemudian dihajar dan dikeluarkan dari dojo sama Bang. Lagi asik cerita, tiba-tiba muncul utusan dari kantor pusat pahlawan yang ngasih kabar kalau ada rapat darurat yang mengharuskan pahlawan kelas S untuk hadir. Dan Saitama yang kebetulan lagi nganggur pun diajak sama Genos. Sesampainya di kantor pusat pahlawan, Saitama yang bertemu dengan pahlawan kelas S Tatsumaki dan Atomic Samurai ini pun langsung dipandang sebelah mata karena dirinya cuma pahlawan kelas B nomor 63. Kemudian di ruang rapat, hampir semua pahlawan kelas S sudah berkumpul. Mulai dari nomor 17 Maspur, nomor 16 Genos, nomor 15 Metal Bat, nomor 14 Tank Top Master, nomor 13 Flashy Flash, nomor 12 Watchdog Man, nomor 11 Blackluster Alloy atau kita panggil Wak Legam, nomor 10 Pick God, nomor 9 Drive Knight, nomor 8 Zombie Man, nomor 7 King, nomor 6 Metal Knight yang cuman titip absen karena nggak bisa datang, nomor 5 Child Emperor, nomor 4 Atomic Samurai, nomor 3 Bang, nomor 2 Tatsumaki, dan nomor 1 Blast yang juga titip absen karena nggak bisa datang. Singkat cerita, rapat pun dimulai dipimpin oleh Sid didampingi oleh Jinsuren dan Busu. Di sini Sid menyampaikan ramalan dari Mbah Shibabawa sebelum dirinya meninggal karena batuk dan keselak sama dahaknya sendiri, bahwa bumi akan berada dalam keadaan bahaya besar dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Maka dari itu, Sid meminta para pahlawan kelas S untuk siaga selama 6 bulan ke depan. Baru juga selesai dijelasin, rupanya ramalan Mbah Shibabawa udah terjadi dengan kota A yang langsung dihancurkan oleh pesawat alien yang datang. Saitama yang berada di situ pun langsung sigap dan langsung ngerayap ke langit-langit menuju atap kantor pahlawan. Dan setelah melihat kapal alien, dia pun langsung berusaha masuk dengan menendang rudal kembali ke kapal. Sementara itu di lain tempat, terlihat murid Atomic Samurai yang seorang pahlawan kelas A nomor 2 yang bernama Iaian sedang berusaha menyelamatkan warga dari serangan alien bernama Melzalgard. Kewalahan karena tubuh Melzalgard yang dapat kembali pulih setelah ditebas, Iai ini harus kehilangan tangan kirinya karena serangan Melzalgard yang mematikan. Dan saat akan dihabisi, Atomic Samurai dan beberapa pahlawan kelas S pun datang untuk membantu, termasuk Maspur yang langsung berubah untuk ngeluarin kekuatan penuhnya. Kembali ke Saitama yang sudah berhasil masuk ke kapal alien, dia pun langsung membunuh setiap alien yang ditemuinya dan menghancurkan beberapa bagian kapal. Gak lama berselang, Saitama pun sampai di ruang kendali dan berhadapan dengan komandan alien yang berbentuk sotong. Kita sebut aja Atong. Atong ini kemudian langsung nyerang Saitama pakai kekuatan gravitasi yang dimilikinya. Dan karena nggak mempan, dia pun ngajak Saitama untuk perang lempar-lemparan batu. Tapi gitu sekali dibales, si Atong ini pun langsung tewas seketika. Setelah ngalahin Atong,
Saitama lalu menanyakan keberadaan pimpinan alien sama kroco alien yang dijumpainya, dan langsung menuju ke sana untuk menemui pimpinan alien yang bernama Boros. Sementara Saitama akan melawan Boros, Melzalgad yang menghadapi 4 pahlawan kelas S pun mulai kewalahan setelah Metal Bat menemukan kelemahan Melzalgad, yaitu bijinya yang berwarna biru. なんだこりゃ。あらよっ。 Agak lain ya warna biji kawan ini. Kalau warna biji kalian apa guys? Oke lanjut. Merasa tersedut karena bijinya pecah satu persatu, Melzalgad ini meminta kapal alien untuk membombardir pahlawan yang ada di sekitarnya. Dan saat rudal dijatuhkan, Tatsumaki pun datang di saat genting dan menggunakan kekuatan esper miliknya untuk mengembalikan serangan rudal tersebut ke kapal alien. Semakin tersudut karena bijinya tinggal satu setelah dipecahin sama Bang, Melzalgad pun langsung menyerang Bang dengan telak. Namun bukannya terluka parah, malah cuman bajunya Bang aja yang koyak, dan terlihatlah otot kekarnya yang kayak anggota member gym senior. Atomic Samurai kemudian mengeluarkan jurus sabetan atom miliknya, dan saat Melzalgad sedang memulihkan diri, Bang pun langsung menghancurkan biji terakhirnya yang membuat Melzalgad ini berhasil dikebiri dan mati. 見っけた。アトミック決断。うれ、大手じゃ。 Beralih ke pertarungan Saitama dan Boros si pemimpin alien, sebelum pertarungan dimulai mereka pun saling memperkenalkan diri. Boros pun mengatakan tujuan dia datang ke bumi untuk mencari lawan tarung karena dia nggak pernah jumpain imbangnya untuk berantem. Baru aja si Boros ini selesai cerita, dia pun langsung kena tumbuk sama Saitama sampai baju jirah yang nyegel kekuatannya itu hancur. そのために来たんだ。 Boros pun kemudian langsung bertarung dengan serius melawan Saitama, tapi karena nggak imbang sampai tangan kanannya putus, Boros pun numbuhkan kembali tangannya dan langsung ngeluarin kekuatan penuhnya. Lalu Saitama yang kena serangan bertubi-tubi dari Boros yang sangat kuat ini pun sampai terdampar di bulan. Merasa dirinya sudah menang, Boros yang lagi nyari napas karena nungap kelelahan ini kemudian dikejutkan dengan Saitama yang berhasil kembali dari bulan. メテオリックバースト。 Boros ini pun lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk ngeluarin jurus andalannya. Tapi Saitama pahlawan kita ini juga ngeluarin tinju terkuat andalannya dan berhasil mengalahkan Boros sampai membuat dia kisut keriput dan buat kapal alien sampai jatuh. 連続普通のパンチ。 Saat pertarungan sudah selesai, Metal Knight yang gak ikut rapat tiba-tiba datang seenak udelnya cuman untuk jarah barang dari kapal alien untuk membuat senjata baru. Sementara alien yang tersisa yang berhasil ditangkap Wak Legam langsung dibunuh sama Amai Mas yang juga datang belakangan karena dia ini sangat membenci kejahatan. Saitama yang akhirnya berhasil keluar dari kapal alien ini secara nggak sengaja ketemu sama Tatsumaki. Tatsumaki yang memandang rendah pahlawan kelas B kayak Saitama yang dirasa cuma ikut campur dalam kerjaan pahlawan kelas S ini pun langsung merendahkan dan ngejek-ngejein Saitama. Dan Genos yang mencoba membela Saitama pun langsung dibuat sengkleh sama Tatsumaki. Untung aja ada Bang si Pak Tua member gym senior yang bisa nenangin suasana. いいぞいいぞ。お主は教会を代表するヒーローなんじゃろう。あ、すまん、腕取れた。腰痛い。 Ya, itulah dia seluruh alur cerita si Gundul Saitama dalam anime One Punch Man season pertama. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita si Gundul ini adalah janganlah kita terlalu memandang penampilan dan mengharapkan pujian ataupun balasan dalam berbuat suatu kebaikan.
Teruslah berbuat baik meskipun terkadang cacianlah yang kita dapatkan. Kayak Saitama contohnya, yang malah dicemooh setelah nyelamatin warga dari meteor. Marilah kita semua terus berbuat baik ibarat mentari yang terus menyinari bumi. Meskipun terkadang keberadaannya sering dikeluhkan orang-orang dengan bilang panas sekalipun harinya, tapi tetap aja dia nggak pernah berhenti untuk memberikan sinarnya. Karena sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain. Itu sajalah pesan yang bisa saya sampaikan dari video kali ini, dan salam sehat luar dalam.